juga dengan huruf kaf. Pernah dijumpa kaf 3 lapis kepala dia tu. 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis. Berlapis-lapis. Jadi kaf, saya rasa mungkin ini membayangkan dari aspek budaya orang Melayu yang kalau mahu menyampaikan satu tujuan itu sering Lapis. menggunakan dia sampaikan, nak disampaikan satu tu bunyinya lain. Berkias-kias, kita panggil Dia berkias. tidak direct, tidak Dia langsung. tidak direct. Jadi kemungkinan itu menjadi sumbernya kenapa bentuknya itu juga Pusing-pusing. ya, pusing-pusing ya. Jadi ini yang kita rasa kalau boleh kita kongsikan bentuk-bentuk itu, nanti pakar-pakar bidang nanti boleh membuat pengiktirafan bentuk dan kemudian kita buat satu pameran yang memang meletup milik Asia Tenggara, milik ASEAN kita atau milik Asia Tenggara. Milik Melayu itu. Betul. Ada soalan itu pada Pak Prof Tulus? Silakan. Begini, yang saya tahu begini mengenai ciri khas atau apa tadi ya. Saya sekarang berbicara dengan pelukis ya, pencipta, kreator ya. Bukan dengan bukan pengamat ya, walaupun saya sebagian berlaku pengamat, lalu Prof Nur Azlin juga pengamat, tetapi kan kita sebagai kreator. Maksud saya begini, sebagai kreator just bikin saja sebebas-bebasnya. Nanti ada yang mengamati sendiri, ada yang criticize, lalu ada yang mengclassify sendiri-sendiri. Jadi supaya kita tidak dibebani oleh aliran, just kerjakan saja apa yang kita suka ya, mengenai. Kalau setahu saya kaligrafi Islami adalah something berbau Arabik walaupun tidak harus Arab begitu ya. Lalu ya kalau harus bermuatan isinya kiasannya ya Qur'ani atau sunatullah gitu. Itu saja. Karena ada kaligrafi yang lain yang timur, yang oriental, lalu itu Chinese, Japanese, lalu Korean itu berbeda. Atau yang biasa, yang barat, yaitu yang Latin, Greek ya. Saya rasa kita bermain di Islamic, something Arabic, something Quranic dan seterusnya. Boleh ditambahkan, boleh dikurangin sepanjang itu tidak bertentangan dengan sunatullah, tidak bertentangan dengan ajaran yang ada di Quran, kan begitu. Karena seperti saya katakan tadi, masih sangat jarang di antara kita ini ya. Saya dulu belajarnya adalah belajar 3 dimensi, seni patung sebenarnya. Tapi saya sendiri karya-karya patungnya sedikit karena masih belum punya studi yang baik ya. Di masyarakat Muslim termasuk di Malaysia saya rasa, Prof Nur Azlin, saya dulu mensarah di UUM 2 tahun sebagai visiting professor di sana. Sehingga saya tahu sedikit-sedikit sebenarnya masih alergi ya untuk menerima patung. Sebenarnya tidak apa-apa. Karena apa? Karena di Jeddah itu banyak sekali, ada taman patung yang besar sekali, yang berisi aneh-aneh sekali. Termasuk yang tidak ada sama sekali tulisan Arabnya, tidak ada tidak ada isi langsung mengenai Quran maupun Sunnah, ada mobil saja ditancapin di tembok begitu boleh aja, sepanjang itu adalah untuk menuju kepada keindahan, kemaslahatan, atau tadi yang paling mencakup semua adalah yang rahmatan lil alamin, yang memberi rahmat bagi semua orang, senang kepada siapa saja, saya rasa itu. Jadi marilah kita bisanya adalah ya bikin saja, buat saja, ciptakan saja, berkreasi apa saja, dan mengajak siapa saja supaya lalu
dunia kaligrafi Islam itu menjadi kaya. Tentu harus didukung oleh orang-orang seperti Pak Arif Syukuri itu, didukung oleh seperti majelis ulama atau pemerintah yang ada di bidangnya. Kan kalau sendiri kita nggak mungkin. Jadi lembaga atau institusi pameran, kalau tadi di Malaysia dikatakan pertandingan atau kompetisi, itu menjadi penting. Harus keluar, kita harus ekspresi, harus eksibisionis. Supaya lalu orang tahu siapa ada di mana, membuat apa, kan begitu. Dan dengan begitu atau seperti ini setidaknya, ini mumpung masih pandemik ya, mumpung masih berdaring itu menjadi pantas. Nanti kayaknya kalau udah nggak pandemik jadi nggak pantas. Kalau pandemik, kalau daring atau online itu menjadi tidak normal, kan jadi susah kita mengadakan pameran bersama ASEAN. Kita harus bawa karya kita, kan gitu. Jadi daring ini sangat-sangat memperkaya kesempatan kita untuk menampakkan diri kita. Bahwa saya dengan karya saya seperti ini, silakan. Suka, tidak suka, beli, tidak beli, itu kan kemudian. Allah yang menentukan. Saya rasa sementara ini dari saya itu. Ya. Monggo silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Prof. Tulus Warsito dan Prof. Nur Azlin Hamidan banyak memberikan jawaban tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para peserta Zoom. Tapi sebelum kita masuk ke tanya jawab, kami akan sampaikan kembali apakah Prof. Arskal sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau memang sekiranya belum, kita akan menjawab lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya kira tidak harus pertanyaan, bisa juga tanggapan ataupun apresiasi juga kami persilakan untuk bisa boleh Pak, tuliskan di kolom chat yang ada di layar kaca ataupun di kolom Zoom yang kita miliki. Baik, kita baik, Pak Ustadz Syafruddin juga sudah hadir, artinya Prof. Arskal juga sudah hadir. Oh iya, baik. Selain memang ada pertanyaan melalui chat, kita juga berikan kesempatan buat para peserta Zoom yang ingin bertanya melalui live langsung. Nah, kali ini ada Pak Ustadz Syafruddin yang ingin bertanya langsung dari kediamannya, karena kita lihat sudah ada raise hand di situ. Baik, kami persilakan untuk Bapak Ahmad Syafruddin, untuk silakan kami berikan waktu untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Prof. Tulus dan Prof. Madia Nur Azlin Hamidun yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ahmad Syafruddin dari Sumatera, dari Pekanbaru. Mungkin agak dekat dengan rumah dari Prof. Madia Nur Azlin dekat Singapura, dekat Malaysia, karena dia flat hanya 30 menit boleh sampai ke Kuala Lumpur. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Prof. Nur Azlin dan saya bersepakat dengan Prof. Tulus juga bahwa apapun karya kita yang boleh kita tampilkan secara ekspresionis, dan saya masih menganggap bahwa kaligrafi tradisional itu menjadi pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Artinya apa? Prof. Tulus tadi menyampaikan yang penting kita berbuat, kita buat kreasi, kita tulis kaligrafi, dan kita memang harus kita exhibitionkan atau kita pamerkan. Memang satu hal yang kita amati di Indonesia, saya juga berlaku dan pernah jadi hakim juga, melihat bahwa masih ada orang-orang kaligrafer yang dia bukan menyembunyikan, tetapi karya itu tak nampak ataupun nggak kelihatan orang lain, sehingga dia tak tahu bahwa dia sebetulnya banyak karya semacam itu. Nah, saya sangat sepakat dengan Prof. Tulus bahwa kita perlu mengeksibisikan atau menampakkan diri kita bahwa inilah tulisan saya dan inilah karya saya, gitu. Nah, kemudian dalam tataran kajian riset yang disampaikan oleh Prof. Madia Nur Azlin,
Boleh saja kita Silakan. boleh mengkaji riset terhadap bagaimana tulisan-tulisan Jawi yang ada di Malaysia. Tetapi secara karakter daripada Asia Tenggara, dan kita punya satu kekhasan daripada ASEAN, ini memang agak kesulitan. Tapi nanti boleh nampak ketika kita salah satu mungkin ada dekat Sumatera Barat, ada di Sumatera Barat Padang itu juga ada, dia buat tulisan semacam itu. Tapi kita belum adjust bahwa itu adalah karya daripada Melayu, belum. Nah, mungkin boleh saya sarankan bahwa ini menjadi pemikiran kita, menjadi bahan riset kita. Mungkin boleh kita mengenal masing-masing dari Indonesia seperti apa, dari Malaysia seperti apa, dari Singapura, dan kemarin juga saya sudah boleh berkongsi dengan Timur Leste, apa-apa hal yang boleh kita kongsikan untuk bagaimana kita membuat satu poin yang penting adalah bagaimana kita seorang khototo dan penggemar kaligrafi ini menjadi ukhuwah yang kuat sekali. Jalinan antar ASEAN ini yang mungkin menjadi satu wadah. Jadi exhibition kali ini adalah menjadi perekat ukhuwah Islamiyah kita, bahwa kita ini adalah memang penggerak kaligrafi yang notabene-nya adalah kita cinta kepada Al-Quran. Di bulan Ramadan ini sangat senang sekali kita boleh memakmurkan bulan Ramadan dengan melihat karya-karya seni yang luar biasa yang ditampilkan oleh Mas Arief, yang tadi Prof. Tulus mengatakan ini ide gila. Memang orang-orang khoton ini harus gila. Artinya gila adalah kita explore, ya. Kita tidak, bukan kita diem aja, enggak gitu. We must do action. Kita harus action dengan itu. Sehingga apapun itu, tadi saya tengok ada Mas Purwanto yang dari Kudus. Ini saya juga belum lihat nih apa yang harus kita gerakkan lagi. Dan kita dah boleh sampaikan tadi, seluruh peserta, mari kita berekspresi itu. Tetapi satu hal, kita ingin kita membuat sebuah satu program bersama, bagaimana kita exhibition bersama, boleh offline, walaupun Prof. Tulus mengatakan saat pandemi ini online sangat murah dan sangat bisa dinikmati. Tetapi why not? Next time kita boleh offline, mungkin boleh kita pamerkan semua karya-karya kita, baik di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Timur Leste, Brunei Darussalam. Saya pikir khazanah keislaman akan timbul di ASEAN ini menjadi satu pergerakan bahwa Islam memang kuat di ASEAN Tenggara. Dengan adanya apa simbol-simbol itu. Boleh saya share sedikit, saya juga berkongsi dan bekerjasama dengan Yadim Malaysia, bagaimana kita mensyiarkan daripada Islam ada di Indonesia. Dan beberapa tokoh-tokoh situ saya datang ke rumah-rumah Datuk Tan Sri. Semua rata-rata dia punya di rata-rata rumah di orang Malaysia ada kaligrafi. Cuman style dia itu ada yang pakai kuningan. Yang itu mungkin secara cetakan itu boleh kita produk secara massal, secara banyak, tetapi yang canvas itu masih sedikit lah. Nah, mudah-mudahan saya berharap juga kita semuanya, rumpun Melayu, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, semua ini bisa menggerakkan semua lini untuk mensiarkan agama Islam ataupun menguatkan amalan-amalan Al-Quran melalui kaligrafi Arab, yang ini sangat-sangat kita banggakan. Next time saya yakin bahwa kejayaan kaligrafi ini ada di ASEAN dan ada di rumpun Melayu yang terbentuk di ASEAN ini. Selamat semua, terima kasih atas ilmunya Prof. Tulus, Prof. Madia Nur Azrin. Salam kami, mudah-mudahan nanti bila saya boleh ada masa, tak ada pandemik, saya boleh sampai ke Kuala Lumpur. Hari-hari saya ulang-ulang balik ke Kuala Lumpur untuk ada pengkajian ke sana, dan teman-teman pun ramai dekat UKM, ya. Mungkin mudah-mudahan kita boleh berjumpa bersama. InsyaAllah mudah-mudahan silaturahmi ini menguatkan kita semuanya. Jaya terus kaligrafi Nusantara, jaya terus kaligrafi ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Syafruddin yang memberikan semangat ya, spirit buat kita semua untuk bisa memajukan kaligrafi bukan hanya di Indonesia, kita sudah masuk di ASEAN, karena tadi ada beberapa tanggapan-tanggapan serta narasumber ya dari Pak Mansur ya, yang mengatakan kalau bisa kita menemukan contoh dari kaligrafi Asia Tenggara itu sendiri. Artinya kita udah tidak main di Indonesia lagi, tapi betul-betul ini Asia Tenggara untuk bisa kita majukan. Mungkin ada tanggapan atau kita
gimana? Prof Tulus mungkin bisa disampaikan, tadi sempat disebut. Karena terus tadi tidak ada sama pertanyaan Ustadz Ahmad khusus, saya Syafruddin. rasa lebih baik ada tanggapan yang dari lain nanti supaya dijadikan Ustadz Ahmad satu. Syafruddin. Kalau saya minta Pak, kita ke floor saja dulu, nanti dikumpulkan jadi satu. Oh iya, baik. Kita langsung Ya. ini aja. Langsung menuju sesi tanya jawab, dan memang kalau tadi menurut informasi yang kami dapatkan begitu dari Prof Arskal, saat ini beliau ada di Sulawesi Barat ya, sinyal kurang baik, jadinya kita langsung menuju ke pertanyaan kembali. Nah, ini yang pertama, mohon untuk bisa di scroll dulu ke atas. Nah, ini dia. Assalamualaikum Prof Tulus, saya masih awam dengan kaligrafi. Pertanyaan saya, apakah tulisan kaligrafi harus huruf Arab dan bisakah dipadukan dengan objek-objek lain seperti lukisan seni murni? Nah, termasuk juga Pak Purwanto Zain yang mengatakan bahwa Indonesia Marketing Branding Go Dubai. Nah, ini juga kapan nih Dr. Nur Azlin? Tapi kami persilakan dulu untuk Prof Tulus Warsito ini mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Mohon izin. Pak Made Asri ya, Pak Made Asri. Nah, kami persilakan Prof. Bu Made Asri, Bu Made Asri dari Jogja itu. Oh, dari Jogja. Ya. Baik. Jadi gini, secara konsep atau teoretik ada di buku-buku yang namanya kaligrafi, seni kaligrafer itu utamanya ada 3 jenis. Tapi intinya adalah seni rupa yang bermain atau mengerjakan atau mengeksplorasi huruf. Kaligrafi itu adalah gambar huruf. Nah, huruf yang utama ada 3. Yang pertama adalah yang Latin, huruf biasa kita ini. Yang kedua adalah yang hijaiyah atau Arab. Yang satu lagi adalah yang oriental katanya. Tadi saya sudah katakan, dilihat dari segi kebentukan, kemerdekaan bentuk huruf masing-masing satuannya, maka yang paling tinggi itu paling merdeka adalah Arab. Dan ya sedikit mungkin ya dikatakan sama itu adalah oriental, tulisan Cina itu sangat bebas. Baru tulisan Latin, baru tulisan yang lain. Jadi kaligrafi itu intinya bermain di huruf. Nah, yang Islam ini adalah yang Arab, yang hijaiyah, walaupun tidak harus Arab. Tadi saya katakan contohnya yang sangat ekstrim deformasi huruf dilakukan oleh Pak Anwar Samsudin yang saya sangat suka karena beliau sangat mudah menjiwai huruf Arab itu. Di tangan beliau itu secara sedemikian rupa menjadi huruf yang kelihatan seperti huruf Cina. Itu luar biasa, tadi saya contohkan. Nah, ini kita bisa balik. Kita menggunakan huruf lain atau huruf Latin lah gitu ya. Bisa hendaknya kita bisa memainkannya lalu berakhiran seperti huruf Arab. Seperti tadi saya contohkan mengenai tulisan I love you tadi. Kalau bisa digarap sedemikian rupa itu kelihatan seperti huruf Arab, tetapi kalau kita baca dengan cermin itu tulisan I love you begitu. Itu boleh saja. Apalagi cuma sekedar nempel-nempel objek figur yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan sunnah ataupun nilai-nilai Quran. Dulu pernah tahun 2003 waktu saya berhaji, saya bawa kertas sketsa saya dikerumuni oleh orang banyak sekali karena dianggap melawan ajaran mereka karena nggak boleh menggambar orang walaupun itu orang sedang bertawaf gitu. Tapi saya gambar saja. Tapi rupanya ada sebagian yang melihat saya itu senang sekali karena ya nggak apa-apa. Itu tetap karena harus kita bedakan antara menggambar orang atau gambar orang dengan orang itu beda. Sehingga tidak ada yang perlu ditakuti ketika ada foto orang di rumah kita lalu diyakini akan membuat rumah kita dihindari oleh malaikat, itu terasa harus dipikir ulang. Jadi intinya adalah boleh ya, sepanjang itu tidak berlawanan dengan ajaran-ajaran yang masuk akal dari sunnah maupun Al-Quran tentu saja.
Saya rasa itu, jadi tidak harus Arabik, tetapi kelihatan seperti Arab. Yang lain silakan. Ya. Prof. Tulus. Yes, Pertanyaan. terima kasih Pak Tulus. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu peserta yang sudah secara live, Eko Haryanto, kameranya kami persilakan gitu ya untuk disampaikan. Ya, terima kasih Bapak Buwara. Kami Pak Eko Haryanto, saya Kaprodi DKV UNES Semarang, Pak. Tetapi rumah kami di Demak, ya. Saya setuju dengan cara berpikir Pak Marwan dan Prof. Azlin bahwa konsep tajuk kita itu merangkai kerjasama. Jadi kalau masalah ekspresi saya kira sudah banyak dibahas, tetapi bagaimana sebuah wadah kaligrafi Islam ini ada wadah kerjasama sampai mengantar ke Dubai, kemana-mana, ini perlu dipertimbangkan. Salah satu yang dari pertama Pak Maman dari MARA dan dari UPSI, ya, profesor saya, Prof. Cecep juga dosen di UPSI juga, ya, kami satu kantor. Di sana bisa dibuat semacam kerjasama begitu kalau menurut saya untuk meningkatkan itu. Kalau menurut kajian estetika dan bagaimana bentuk eksplorasi, saya kira sudah jelas dari Prof. Tulus Warsito dari Jogja. Salam Prof. Begitu saya kira. Bagaimana menjaring satu bentuk kerjasama yang penting ini. Makanya saya apresiasi penuh kepada MUI yang diketuai oleh Pak Arif, cara berpikir ini biar menjadi amal. Saya kira itu bagaimana mengaktualisasikan kerjasama, biar kita semua ada terhubung masalah ekspresi, nanti ada peminatnya sendiri dalam tataran gaya. Saya kira itu. Salam hormat. Terima kasih Pak Eko Haryanto selaku Kaprodi di UNES Semarang begitu ya, yang sudah mengenai workshop kali ini, dan kita sepakati bersama bahwa insya Allah acara kita juga selesai pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, artinya kalau di Malaysia di jam yang berbeda atau jam 1. Berapa jawab atau oleh Pulau Jawa akrab sekali dengan huruf Arab. Pakai huruf Arab Jawa yang ini sudah tidak populer lagi karena memang diganti dengan bagaimana dari Ahmad Zawil. Silakan. Okey. Suaranya putus-putus, jadi saya tak dengar. Baik, berkenaan dengan soalan tadi, di Pulau Jawa akrab sekali dengan huruf Arabnya dan dipakai huruf Arab Pegun. Memang tak popular lagi. Kalau di Malaysia ni memang kita tak kenal, walaupun kita tahu dari segi bentuk tak ada siapa yang boleh baca dah. Di Malaysia pun kita sudah meninggalkan tulisan Jawi tu yang diganti dengan tulisan Rumi, ya, tulisan bahasa Inggeris tu. Tetapi sekarang ini sudah dipopularkan semula. Maksudnya usaha kerajaan untuk mempopularkan balik tulisan yang lama. Seingat saya pernah pergi ke Indonesia buat studi di sana, di pulau yang jauh ke timur, Pulau Buton satu ketika dulu. Jauh. Saya pergi ke sana pada waktu tu mengumpul data tentang orang-orang Melayu, budaya, dari mengumpul manuskrip dan sebagainya. Memang kita jumpa masyarakat bukan setakat tulisan Pegun, tulisan Jawi pun dah tak boleh baca dah. Di situ. Jadi masyarakat sekarang ini pada saya
perlu diperkenalkan semula ya dengan tulisan kita yang lama itu. Dan penting ya sebab dulu kita dapat berbangga dengan tulisan kita sendiri kerana masyarakat lain yang mahu berurusan dengan kesultanan kita berurusan menggunakan tulisan kita, bukan dengan tulisan yang asing. Jadi kita sebenarnya perlu ada satu rasa bangga pada apa yang menjadi milik kita. Itulah dan kalau persoalan itu memang kalau di Malaysia sendiri kami dah tak kenal dah huruf yang dikatakan terkenal di Pulau Jawa itu. Tapi kita ada aplikasi yang boleh menukarkan tulisan Rumi itu kepada huruf pegun. Ada aplikasi yang dah dibangunkan. Tapi itu teknologi lah yang dapat membantu kan. Dan kalau yang pertanyaan dari yang tentang marketing branding Go Dubai, kapan? Yang ini biasanya kita tunggu expo seni hot itu yang dibuat di Dubai. Maklumat itu nanti kalau ada saya akan share kepada Pak Arif lah, mungkin boleh share dengan yang lain. Dan ongkosnya pergi ke sana itu memang agak tinggi. Jadi kebiasaannya kalau nak dihantar ke sana itu kalau di Malaysia ni duduk 1-2 minggu tu dalam RM30,000 Malaysia. Tolong Pak Makmur, tolong convertkan duit Indonesianya berapa. 30,000 itu maknanya kalau boleh bawa karya beramai-ramai, boleh share seorang Dia sikit. sekarang darabnya 3, PM Dokter. Oh, darab 3. Jadi dalam 90 sampai 100 juta lah kalau dikonvertkan lah. Tetapi karyanya memang sudah dikatakan boleh terjual habis licin. Iya, awak banyak-banyak. Ada member saya buat kerja yang begitu juga kan di KL. Buat. Jadi memang habis. Habis ya betul. Balik Jadi tu beli banglo. Itu pengalaman lah yang saya boleh kongsikan. Maklumat tentang bagaimana minatnya orang Arab Dubai kepada kaligrafi. Ya, betul. Ya. Okey, itu saja. Boleh saya menambahkan, Pak Moderator? Halo? Moderatornya? Saya agak masalah sedikit, Prof. Tidak apa-apa, lanjut aja, Prof. Oke. Begini, pertama mumpung masih ingat saya, menambahkan tentang Dubai tadi ya, atau Arab pada umumnya. Jadi bahwa di sana ada pangsa pasar tinggi itu ya. Tetapi pengalaman saya dan beberapa teman ya, ketinggian mereka itu diikuti dengan sensitivitas code, ya apa namanya, konvensi code yang ketat. Jarang orientasinya pada estetika, jarang. Bahkan untuk menghargai katalog pun nggak biasa mereka. Jadi maksud saya yang ke sana harus code-nya benar, tulisannya betul, begitu baru mungkin pelaku. Tapi kalau yang orientasinya hanya estetika, kayaknya masih harus dipertanyakan. Dan sebagian dari pembeli itu ya justru dari kita juga, orang-orang Islam atau Muslim kaya dari kita, dalam artian orang Asia nih, kalau nggak Malaysia ya Brunei ya Indonesia. Kalau yang sana sendiri sebenarnya masih sangat kolot begitu dalam konteks konvensional, hot begitu. Itu satu. Nah, kemudian yang ingin saya tambahkan mengenai lembaga pameran tadi yang oleh Pak Eko Haryanto diperlukan tadi kerjasama atau dilembagakan. Saya pengen nanya sebenarnya kepada Pak Arif ya, mumpung masih memungkinkan sebenarnya, bisa nggak pameran kita yang sekarang ini ya nanti melalui Google Form gitu dibuat semacam angket lah untuk tahu siapa karya mana di antara sekian
itu yang disukai oleh penonton, karya favorit lah gitu. Ya, sekarang ini kan yang ngasih hadiah belum ada, ya paling enggak kita menjajaki itu. Supaya lalu nanti pada akhir pameran kita kasih lihat, ini nanya dan usul gitu. Ada, saya sendiri tidak ahli IT ya, tetapi Google Form itu yang paling mudah untuk mendetek survei minat orang kepada karya kita ini. Dengan begitu, saya berharap ini kan ada kelanjutannya, ada sustainability-nya begitu. Kalau sekarang ini punyanya siapa, judulnya apa, ukurannya apa, menjadi favorit, nah, nanti depan lagi ada lagi kan gitu. Setidaknya dengan memperoleh e-certificate gitu. Saya rasa ini masih seperti itu. Pada saatnya nanti ketika e-certificate sudah sangat populer dan sangat membosankan, juga hadiah sangat membosankan, nanti yang menilai itu akan masyarakat luas seluas-luasnya. Sekarang ini kan belum, jadi kita harus menggalinya melalui institusi pameran, lalu rewarding seperti itu ya. Nah, oleh karena itu tolong dicatat panitia, apakah pada waktu yang masih tersisa ini kita bisa memanfaatkan Google Form untuk mendetek kira-kira karya siapa yang paling diminati. Nanti menjadi bagian dari orang-orang seperti Prof. Madiano Razrin atau para pengamat untuk mengumpulkan sebagai subject matter untuk risetnya kita kan gitu. Tanpa itu kita enggak susah untuk membayangkan apa yang disebut sebagai kekhasan Asia Tenggara. Tadi satu lagi yang saya ingat mumpung ya, kalau di Malaysia itu huruf Arab yang gundul itu memang disebutnya Jawi. Jawi itu ya Jawa. Jadi itu menunjukkan bahwa Jawi itu dari semula memang sudah Arabik dan khas itu. Walaupun di beberapa tempat sudah mulai dilupakan, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari sejarah saja. Nah, yang dibebankan kepada saya kali ini adalah membumikan itu menganeka-ragamkan. Itu sudah jalan, lalu sudah mati, silakan. Kalau mau meneruskan ya silakan. Tetapi sebagai orang muda, saya sudah tua, orang yang lain, salah satu istilah yang ingin saya populerkan adalah kita harus memilenialkan kaligrafi ini. Orang milenial harus bersukaria dengan kaligrafi ini. Dengan cara gimana? Ya macam-macam. Pak Arief juga sudah melakukannya dengan memanfaatkan digital. Tapi kan tidak hanya ngeprint saja, melainkan ya mengadakan ini pameran virtual ini atau dengan cara yang lain. Artinya apa? Artinya walaupun kita dibatasi hanya kaligrafi Islami, kaligrafi yang something Arabik begitu, tetapi di luar itu sangat tidak terbatas kita sebagai artis gitu, sebagai pencipta banyak sekali. Nah, soal laku dan nggak laku kan kemudian kita buat aja belum, bagaimana mana lakunya? Kita buat sudah tapi jelek ya diperbaiki kan gitu. Jangan pernah merasa selesai, supaya lalu kita insya Allah pada saatnya seperti orang-orang yang sekarang tinggal panen ya, banyak sekali tadi diceritakan oleh Prof. Nur Azri di Malaysia, di Indonesia pun banyak yang sudah tinggal panen saja, tinggal memetik seperti misalnya Pak Saiful Adnan itu bahkan hurufnya sudah didaulat sebagai huruf Saifuli misalnya gitu, itu akan jadi sendiri karena beliaunya atau yang bersangkutan itu tidak intinya ya berproduksi terus. Saya rasa itu dari saya tambahnya. Ya. Silakan yang lain, monggo. Baik, terima kasih Prof. Tulus Warsito sudah menanggapi pertanyaan yang tadi sudah ataupun menanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Azlin. Dan nampaknya nanti untuk Pak Arief di sesi akhir ya, di sesi akhir sebelum nanti penutup, dan insya Allah Pak Arief juga akan menjawab ya beberapa
pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi satu hal yang harus ditanyakan dan insya Allah akan dijawab pada hari ini. Baik, karena ada kembali yang bergabung melalui live Zoom. Kalau nama, Prof. Arskal sudah hadir ya? Assalamualaikum Prof. Arskal, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Sudah hadir. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas waktunya. Nah, Prof, untuk itu kami persilakan Prof untuk bisa menyampaikan mengenai materi mengenai peran Kementerian Agama dalam membumikan seni kaligrafi di Indonesia. Kami persilakan Prof Arskal. Ya, terima kasih. Sudah menerima materi presentasi saya, slide saya? Iya, ya. Sudah. Baik, oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati penyelenggara workshop ini, Pak Arif, ya, yang sudah mengundang saya, menghubungi saya, meski saya mohon maaf nih, Mas Arif, karena ternyata saya dalam posisi perjalanan ini, ya. Dan tadi saya mau masuk, tapi perjalanannya masih dari luar kota, ya. Ini masuk kota, salah satu kota di Sulawesi Selatan. Perjalanan saya dari Sulawesi Barat, dan ini sinyal stabil, ya, karena dalam kota ini, ya, sambil berjalan juga. Yang saya hormati juga para narasumber yang sudah menyampaikan materinya dan dialog di pagi ini. Para peserta sekalian yang tergabung dalam workshop ini, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang peran Kementerian Agama dalam membumikan seni kaligrafi di Indonesia. Di sini saya mengambil subtopik membangun moderasi beragama melalui tradisi literasi. Nah, ya, alhamdulillah sudah bisa ditayangkan bahan slide saya. Saya memulainya dari bagaimana Kementerian Agama memandang melihat seni kaligrafi. Ya. Pertama, posisi seni kaligrafi ini adalah bagian dari tradisi literasi. Dan untuk itu Kementerian Agama melihat bahwa sebagai tradisi literasi sangat mungkin disampaikan pesan-pesan moderasi beragama juga. Ya. Dan ini sangat relevan dengan RPJMN, slide berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 tentang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dilanjut slide di halaman berikutnya, slide halaman 2. Nah, di dalam RPJMN tahun 2020 tahun 2024, ya, tentang pembangunan manusia dan kebudayaan, ada 4 pilar penting yang terkait dengan bagaimana negara, ya, pemerintah membangun manusia dan kebudayaan dalam kurun waktu 2020-2024, ya. Ini jangka menengah, ya tentu ini bagian dari jangka panjang juga. Yang pertama adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi. Yang kedua, pemajuan dan pelestarian kebudayaan. Yang ketiga, memperkuat moderasi beragama. Dan yang keempat, budaya, literasi, inovasi, dan kreativitas. Nah, seni kaligrafi itu adalah bagian dari poin yang keempat tadi, pilar pembangunan manusia dan kebudayaan. Budaya, literasi, inovasi, dan kreativitas. Sementara kita juga melihat bahwa di pilar yang ketiga ini ada memperkuat moderasi beragama. Maka saya merasa memandang penting bagaimana antara pilar yang ketiga dan yang pilar yang keempat ini bisa kita kombinasikan dalam rangka apa? Mewujudkan masyarakat berpengetahuan inovatif, kreatif, dan berkarakter. Ya. Berkarakter saya kira ini menjadi kata kunci, ya. Mengapa negara-negara yang maju itu bisa bersaing, tetap berjaya sampai hari ini, itu karena mereka memiliki karakter yang kuat. Bangsa Jepang, negara Jepang, ya,
bahkan negara tetangga kita, negara Singapura juga itu karena karakternya yang kuat ya, disiplin ya, kemudian menghargai prestasi kreatif dan terus mereka leading ya dalam berbagai sektor baik ekonomi maupun juga sosial budaya. Selanjutnya, slide berikutnya, bagaimana tradisi literasi ini ya berada dalam posisi penting dalam revolusi industri 4.0 ya. Nah, tradisi literasi ini sangat relevan ya karena kita sudah masuk kepada revolusi industri 4.0. Ada beberapa ada 3 aspek ya yang menjadi literasi ya. Yang pertama adalah literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi data itu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Lalu kemudian ada literasi teknologi, ini bagaimana kita memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, ya, coding, artificial intelligence, dan prinsip-prinsip engineering. Ya. Dan yang ketiga adalah literasi manusia, ya, yaitu bagaimana memahami, berkomunikasi, dan berdesain. Nah, di dalamnya ini saya kira ini masuk ke aspek literasi manusia ya yang bisa kita kembangkan relevansikan dengan seni kaligrafi. Kita lanjut. Tradisi literasi ini dibagi menjadi 4 tingkatan ya, ada performative, ada functional, ada informational, dan ada epistemic ya. Yang pertama, orang mampu membaca, menulis, berbicara dengan simbol-simbol yang digunakan. Performative. Nah, di dalam seni kaligrafi juga ada ini ya. Bagaimana kita melihat simbol-simbol ya, tadi sudah dibahas juga oleh Prof. Tulus ya. Simbol-simbol, huruf, dan seterusnya itu. Dan yang kedua, fungsional. Diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Seperti membaca manual atau petunjuk ya. Kita juga dapat terinspirasi ya oleh banyaknya atau informasi-informasi, petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam suatu seni kaligrafi. Dan yang ketiga informational ya, diharapkan dapat mengakses pengetahuan dengan bahasanya ya, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Kita yaitu diharapkan dapat mentransformasi pengetahuan. Dan saya kira melalui seni kaligrafi ini kita mendapatkan pengetahuan yang cukup banyak ya, dengan berbagai ragam bentuk seni yang muncul hari ini dengan seni kaligrafi kontemporer itu. Lanjut. Nah, ini kenapa literasi ini menjadi sangat relevan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan? Karena kebudayaan itu merupakan sesuatu yang sangat luas cakupannya ya. Namun esensi dari semua itu adalah bahwa kebudayaan pada dasarnya melekat pada diri manusia. Karena itu wajar kalau definisi yang masyhur di kalangan banyak cendekiawan ya, kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang dilakukan dengan sadar. Jadi seni kaligrafi itu adalah bagian dari kebudayaan. Dan kalau kita melihat sebenarnya ya, bagaimana perkembangan seni kaligrafi di Indonesia, ini suatu perkembangan yang luar biasa bagus sekali ya dalam kurun waktu barangkali sekitar 5 dekade terakhir. Dan saya sendiri sebagai Kapus Litbang melihat bahwa ini belum terdokumentasikan dengan baik. Makanya kami ingin agar dapat melakukan penelitian, riset, melihat apa saja yang sudah berkembang dalam kurun waktu 50 tahun terakhir itu, lalu siapa-siapa tokoh di balik gerakan seni kaligrafi ini, lalu apa saja karya-karya yang ada dan bagaimana pengaruhnya ya, pengaruh gaya, tulisan dan seterusnya itu seninya ya. Dan ini mempengaruhi secara luas, secara kreatif, bahkan menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa. Lanjut. Nah, arah pengembangan, saya kira ini
lebih melihat bagaimana pengembangan ke depan melalui intelektualitas, profesionalitas, sosial, dan yang tidak kalah penting, ini poin yang keempat, pengembangan karakter, moral, dan akhlakul karimah. Ya. Jadi kita juga bisa membayangkan betapa bahwa seni kaligrafi ini dapat meningkatkan karakter, moral, dan akhlakul karimah yang dapat memperkuat daya saing bangsa. Ini sebentar lagi ya, dalam kurun satu generasi ke depan, tahun 2045, Indonesia memasuki yang disebut sebagai Indonesia Emas. Indonesia Emas itu tidak hanya Indonesia yang punya generasi yang sehat ya, tetapi juga generasi yang punya profesi ya, punya kepekaan sosial dan punya karakter moral dan akhlakul karimah. Nah, bagaimana fungsi dan kontribusi seni kaligrafi Islam? Saya kira ini tes. Ya, halo. Oke, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Kaligrafi dalam Islam sangat dihormati karena menyatukan bahasa dengan kepercayaan. Ya. Dan kaligrafi ini memiliki kontribusi yang positif dalam penyebaran agama Islam di seluruh penjuru dunia. Tidak heran banyak orang yang tertarik kepada Islam itu mulai dari kaligrafi ya. Mulanya menganggap Islam ini apa ya. Bahkan non-Muslim sekalipun mengapresiasi kaligrafi Islam yang begitu indah ya. Jadi saya kira ini salah satu bentuk dakwah juga. Lanjut ya. Maka karena itu kaligrafi memiliki beberapa manfaat dan peran ya. Ada aspek yang saya kira kita selama ini juga mungkin tidak merasa bahwa sedemikian rupa manfaat dan peran dari seni kaligrafi Islam itu. Jadi seni kaligrafi Islam tidak hanya menjadi media komunikasi, tapi juga menjadi media ekspresi, ya, menjadi media dakwah untuk menyebarkan Islam, media keindahan, ekspresi seni, ya, dan media motivasi. Jangan sangka ya bahwa kaligrafi ini dapat membangun motivasi orang-orang yang menggantungnya ya, ada lukisan digantung di rumah setiap hari dilihat, itu akan membangun motivasi yang sangat besar ya. Ya tergantung dengan apa motivasi yang dia ingin bangun di dalam jiwanya, dirinya ya, dengan menggantungkan misalnya ada satu kanvas lukisan kaligrafi dengan ayat-ayat Quran yang itu ada kaitannya dengan misalnya sikap hidup yang jujur, sikap hidup yang lapang, toleran, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, manfaat dan peran seni kaligrafi adalah media penelitian. Mengapa ini penting? Ya karena kita ingin mengetahui juga bagaimana kebudayaan suatu bangsa melalui seni kaligrafi itu. Nah, ini yang menjadi concern kami di Kementerian Agama, ya, melakukan penelitian dan pengembangan seni budaya keagamaan, dan salah satunya adalah seni kaligrafi Al-Quran. Nah, saya ingin mengkaitkan seni kaligrafi ini dengan moderasi beragama dalam slide berikutnya. Ya, tadi saya katakan bahwa kita bisa menggunakan ini ya, media seni kaligrafi untuk membangun sikap moderat dalam beragama. Yang pertama, menyatukan perbedaan dengan bahasa seni yang indah. Ya. Ini adalah hal yang sangat mungkin sekali diwujudkan karena semua orang itu memiliki apresiasi, ya, memiliki ketertarikan kepada sesuatu yang indah. Dan ini membawa adanya kesamaan-kesamaan dan mengabaikan perbedaan-perbedaan. Makanya seni kaligrafi dapat mendorong moderasi beragama. Yang kedua, menggalakkan dakwah kultural dengan pendekatan kearifan lokal seni kaligrafi. Kita lihat bahwa ada di antara seni kaligrafi itu yang menggabungkan ya beberapa muatan-muatan lokal gitu kan, dalam backgroundnya, dalam pencampuran warna ataupun juga ilustrasi-ilustrasi yang mengiringi suatu kaligrafi ayat Quran. Dan tentu saja yang ketiga adalah sebagai media penyebaran moderasi beragama. Harapan kita para seni kaligrafer ini juga
dapat menuangkan ayat-ayat Quran ya yang memang menekankan betul kehidupan beragama yang damai, yang toleran, yang rukun ya. Ifshaus salam, saya kira itu adalah pesan Nabi ya untuk menebarkan perdamaian. Dan ayat-ayat Quran sangat banyak sekali yang bercerita ataupun membawa pesan-pesan tentang kedamaian, kerukunan, dan hidup yang toleran. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai wujud dan apa saja yang diemban oleh Kementerian Agama ya melalui membangun kaligrafi, mendukung budaya seni kaligrafi Islam di Indonesia. Dan tentu saja saya berharap komunitas ini ya, komunitas kaligrafer ini dapat terus bekerja sama ya, melakukan syiar-syiar Islam dan mengembangkan seni kaligrafi yang sangat syarat dengan muatan-muatan lokal, termasuk di dalamnya moderasi beragama. Saya kira itu poin-poin penting yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Profesor Dr. M. Arskal Salim GPMAG selaku Kepala Pusat Litbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, mungkin terakhir tadi sudah disampaikan oleh saya tidak bisa mengikuti terus ini khazanah untuk kita semua mengenai bagaimana Kementerian Agama mendukung penuh berkaitan dengan kaligrafi di Indonesia. Baik, kita akan menyapa terakhir mungkin dari Sis Paindo, itu sesuai dengan nama yang pamit ada ya, di... Pak Moderator, saya pamit ya. Baik. Ya, terima kasih. Apakah sudah terdengar? Baik. Kita akan menyapa tadi yang raise hand tadi. Kami persilakan, saya Spindau. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik tentang strategi membumikan tadi udah dipaparkan 3 profesor tadi. Luar biasa semua ya pemaparannya. Di sini saya cuma menambahkan kalau strategi membumikan itu selain dari peran event organizer seperti Mas Arief, terus tadi dari Kementerian Agama juga siap mendukung juga. Di sini peran seniman atau kaligrafernya juga untuk membumikan itu perlu semacam promosi karya-karya sendiri itu melalui sosmed. Jadi selain pameran, juga perlu setiap seniman kaligrafer itu untuk mempromosikan diri sendiri dengan karya-karya mereka ya. Jadi bisa lebih membumi karya-karya kaligrafi itu. Sedangkan ide-ide dalam berkarya kaligrafi itu luar biasa. Dalam Al-Quran sendiri sangat menginspirasi ya. Banyak hal yang bisa diangkat untuk tema-tema karya di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bisa ini. Jadi benar-benar bisa mensiarkan dakwah melalui seni kaligrafi. Mungkin seperti itu, cuma menambahkan bahwa peran seniman juga penting untuk membumikan seni kaligrafi ini dengan mempromosi karya-karya mereka semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saya Spindau sebagai penanya terakhir atau respon dari para peserta Zoom. Dan karena saat ini kita di waktu Jakarta sudah azan gitu, sholat zuhur, sebagai closing statement Pak Arief,
apa yang ingin disampaikan dari acara ini, dan tadi juga sudah ada beberapa saran-saran dari narasumber berkaitan dengan acara ini. Kami persilakan Pak Arief tanggapannya. Ya, terima kasih Bang Dipo. Ya, saya pikir waktu kita memang harus panjang untuk bisa mengulas semua pokok bahasan gitu ya. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Tulus itu, bagaimana kita bisa mencari tahu gitu ya, informasi karya-karya yang dipamerkan itu menjadi karya favorit gitu, disukai gitu oleh banyak masyarakat. Nah, beliau sarankan dibuat semacam survei gitu ya melalui Google Form. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa buat gitu ya, supaya kita mendapatkan informasi dari masyarakat, sekalipun bisa jadi menjadi berbeda dalam sudut pandangnya. Nah, berikutnya yang menarik tadi adalah terkait dengan pameran di Dubai gitu. Itu impian saya di tahun 2022 itu bisa pameran di Dubai gitu. Walau alam proses perjalanan itu kita jajaki, kita terus cari informasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan KBRI untuk bisa mengikuti pameran-pameran yang ada di Dubai. Ini langkah awal dan insya Allah saya sudah kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah di tahun 2022, tepatnya insya Allah tanggal 10 bulan 10 2022, kita akan gelar pameran virtual tingkat internasional. Jadi jangkauannya akan kita lebih luas lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita semuanya para kaligrafer terus berupaya melakukan atau berinovasi dengan karya-karya terbaiknya. Dan kami sampaikan juga insya Allah di bulan Juni ini, terutama peserta yang sudah ikut di pameran ASEAN ini, kita insya Allah kita ikutkan di pameran internasional di India. Jadi insya Allah bulan Juni di India, kita sebagian data-data para seniman sudah kita sampaikan ke sana. Dan proses ini akan terus kita kembangkan, kita berinovasi, kita menemukan cara-cara yang berbeda. Pendekatan kita, karena memang sekarang ini eranya digital, maka kita akan terus mengembangkan cara-cara terbaik. Sebagaimana disampaikan juga tadi Prof. Tulus mengenai, kaligrafi harus bisa mengikuti tren zaman, misalnya selera milenial gitu ya. Nah, ini juga menjadi gagasan dan pemikiran untuk kita semuanya. Prof. Nur Azlin Hamidon itu luar biasa, beliau banyak melakukan riset-riset khususnya untuk kaligrafi. Ucapan yang setinggi-tingginya sudah dapat membersamai dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan kita akan terus menjalin kerjasama untuk bisa mensiarkan seni kaligrafi ini bukan hanya Indonesia, ASEAN, Malaysia, Brunei, Singapura, tapi juga ke seluruh dunia. Karena memang kita mensiarkan dakwah universal ini harus terus gitu, jangan berhenti. Karena insya Allah dengan cara seperti ini kita semua menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan insya Allah juga bisa menghadirkan kesejahteraan. Mudah-mudahan tadi kesejahteraan di Dubai itu bisa kita raih. Amin. Terima kasih Prof. Tulus, terima kasih Prof. Arskal dan Prof. Nur Azlin. Baik, Pak Arief, yang mengenai peminat gitu nanti yang orang yang suka dengan kaligrafi dari saran Prof. Tulus. Iya, survei itu insya Allah nanti kita buatkan di waktu yang tersisa ke depan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan data-data yang menjadi informasi, jadi pemikiran kita berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Arief selaku inisiator dari acara ini, Islamic Art Exhibition. Beliau adalah direkturnya. Dan tentunya tentunya para peserta gitu ya, para peserta Zoom pada kesempatan pagi hari ini untuk waktu Jakarta, pagi menjelang siang, ASEAN Contemporary Islamic Calligraphy Art Virtual Exhibition yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sudah selesai. Untuk itu marilah kita akhiri dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai terakhir kami juga ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Tulus Warsito MSI, kemudian Profesor Dr. Muhammad Arskal Salim GP MAG yang telah bergabung tadi walau ada di jalan, yang mudah-mudahan selamat perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan begitu, selamat bertugas kembali. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Azlin Hamidon yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang hari ini, dan nama-nama yang kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung hari ini. Dan kami sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan e-sertifikat nanti bisa langsung chat aja Pak Arif ya untuk mendapatkan e-sertifikat di acara ASEAN ini. Dan insya Allah pekan depan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 kita akan hadir kembali. Jadi mohon kiranya para peserta yang hadir di sini mohon untuk bisa ikut besok pada pukul 9 pagi. Tapi jam 8.30 insya Allah sudah kita buka linknya. Karena insya Allah untuk tanggal 29 April itu luar biasa narasumbernya. Mungkin ini rangkaian terakhir ya dari acara Islamic Art Exhibition. Yang pertama adalah Ustadz Dery Sulaiman. Kita tahu beliau adalah salah satu tokoh hijrah yang beliau artis juga gitu ya. Yang kedua adalah kaligrafer. Siapa Pak Arif? Beliau kaligrafer. Oh, beliau juga kaligrafer. Kemudian juga Ibu Fahira Idris selaku senator DPD DKI. Bukan, mohon maaf, DPD ya. DPD RI gitu ya, DKI Jakarta, senator dari DKI Jakarta yaitu Ibu Fahira Idris yang insya Allah juga akan hadir pada pekan depan, dan narasumber lainnya. Nanti jangan lupa ikuti dan saksikan pada tanggal 29 April 2021. Saatnya saya Dipo Khairul Islami selaku pembawa acara terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi pada hari ini. Terima kasih kepada IndiHome, dan yang saat ini kita berada di Indi Studio Laskar Utara. Terima kasih juga kepada Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, DMI DKI Jakarta, Jakarta Islamic Center, serta pendukung Bogasari serta Pegadaian dan IndiHome Fiber. Billahi taufiq wal hidayah. Saatnya kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu bersama. Ya, kalau sekiranya para peserta yang ingin ngobrol-ngobrol kami persilakan, paling ya Pak ya 10 menit kali ya. Silakan. Sama Pak. Ya, silakan yang ingin ngobrol bebas saja, mungkin ada masukan atau saran gitu ya. Ide, gagasan. Silakan Bapak dan Ibu. Boleh di speaker. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Made Asri ingin menanyakan, sebetulnya saya sudah punya karya yang banyak, tetapi belum ada yang mempromosikan, Pak. Tetapi belum ada beberapa yang sudah memuat kaligrafi. Nah, saya mohon Pak Arif bisa membantu saya untuk mempromosikan karya-karya saya, Pak. Baik Ibu, kita sekarang ini insya Allah akan bersama-sama terus menginformasikan kepada khususnya teman-teman kita yang kaligrafer, kita mensyiarkan bersama. Jadi ke depan ini mudah-mudahan kita punya wadah semacam, ya kalau sekarang misalnya Bukalapak atau yang lainnya, kita sedang rumuskan itu. Jadi nanti karya teman-teman bisa dipasarkan di sana gitu ya. Ini kita sedang rumuskan bagaimana modelnya. Jadi semacam ya galeri untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi gagasan ke depan dan kita bisa wujudkan. Jadi
Kalau misalnya umat Islam ingin membeli kaligrafi, bisa langsung klik gitu ya, dan para kaligrafernya bisa mendapatkan manfaatnya. Saya pikir itu, Ibu. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bebas saja, nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mungkin kalau promosi karya atau menjual karya bisa melalui Instagram yang khusus yang Mas Arif bikin, mungkin bisa juga seperti itu Mas Arif. Siap. Menjual melalui Instagram. Iya, siap. Tinggal link Instagramnya kita bagi, jadi mereka bisa melihat karya-karya kaligrafi mana saja, Indonesia, Malaysia, atau ASEAN, tingkat ASEAN gitu ya. Siap. Insya Allah nanti kita karya-karya yang di pameran ASEAN akan kita semacam katalog, tapi sudah ada nilai transaksinya gitu. Di web juga, di Islamic Art Exhibition. Dan kita juga akan membuat, misalnya kayak tadi usulan Mas Bang Sis itu, IG gitu ya. Iya, di Instagram. Sebab ya, Instagram juga banyak menjual galeri-galeri online gitu ya. Betul. Ustadz Dery juga menawarkan ke kita semua, mungkin di antara kita ingin melelang karyanya. Beliau juga punya pengikut cukup banyak dan beliau bersedia untuk membantu ya tadi melelang karya-karya itu. Insya Allah itu menjadi pemikiran kita ke depan. Benar, menarik Mas Arif itu. Iya, Mas Bang Sis ini luar biasa nih berkaryanya. Mudah-mudahan kita semua punya semangat yang sama. Banyak teman-teman yang lain juga sebenarnya ingin gabung di grup para maestro. Cuman karena momen kita masih pameran ASEAN, ada informasi yang memang kita akan sampaikan kepada peserta, maka kita belum bisa menginput teman-teman ke dalam grup WA. Insya Allah nanti setelah mungkin pekan depan kita akan gabungkan di grup WA, dan di grup itu kita bisa saling berbagi, bersinergi, dan berkolaborasi. Baik, Mas Arif, izin suhur dulu. Ya, siap. Oke, semuanya sudah ya. Insya Allah kita ketemu di pekan depan dengan bahasan yang berbeda. Dan bahasan ke depan itu memang lelang karya. Bagaimana menghimpun dana dengan lelang karya. Dan itu bahasan sangat menarik. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pak, mau tanya dulu, Pak. Oh iya. Boleh tahu kontak personnya, Pak? Oh gitu ya. Kontak personnya Pak Arif. Baik. Ya, 0858